Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Video kali ini kelompok kami yang beranggotakan saya, Evan Nurfadilah, dan dua teman saya, Ahmad Fikhan dan Fitri Haristin, akan memaparkan mengenai pemetaan kompetensi, indikator, dan tema. Pertama ada prosedur pemetaan tema. Apa sih gunanya? Gunanya untuk agar kita memiliki gambaran secara utuh dari KI, KD, dan indikator dari semua pelajaran yang disatukan dalam satu tema. Menurut tim Puskod Departemen Pendidikan Nasional, ada 3 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penjabaran kompetensi dan KI ke dalam indikator. Nah, di dalam menentukan indikator ini ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, indikator harus menyesuaikan dengan karakteristik anak. Yang kedua, indikator harus menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Dan yang ketiga, harus menggunakan kata kerja operasional terukur dalam artian dapat diteliti. Yang kedua yaitu menentukan tema. Nah, di dalam menentukan tema ini ada 2 cara. Yang pertama, kita harus mempelajari KI dan KD dari seluruh mata pelajaran yang sudah disatukan dalam satu tema. Sehingga setelah kita mempelajari KI KD-nya dari setiap pembelajaran, barulah kita menentukan tema apa yang cocok dengan KI KD dari seluruh mata pelajaran. Dan yang kedua, kita menentukan terlebih dahulu temanya, kemudian menyesuaikan dengan KI/KD yang ada. 3. Ada analisis atau identifikasi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, di dalam kegiatan menganalisis SK, KD, dan indikator ini harus disesuaikan dengan tema yang ada, sehingga SKKD dan indikator ini terbagi habis ke semua tema. Ada yang namanya pemetaan keterhubungan antara kompetensi dasar dan indikator ke dalam tema. Di dalam kegiatan ini ada 5 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu memetakan semua mata pelajaran, karena dalam tematik semua pelajaran itu dipadukan menjadi satu tema, sehingga dalam pemetaan tema harus memetakan semua mata pelajaran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga mengidentifikasi KD. Yang keempat menjabarkan kompetensi ke dalam indikator. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi tema-tema berdasarkan keterpaduan SK, KD, dan indikator dalam setiap pembelajaran. Yang namanya pemetaan keterhubungan antara KD dan indikator ke dalam tema, sekarang pemetaan tema ke dalam KD dan indikator. Nah, bedanya dengan yang tadi, di sini ada 6 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus menentukan dulu tema-tema yang digunakan sebagai pengikat keterpaduan berbagai pelajaran. Kedua yaitu memetakan semua pelajaran. Ketiga, mengidentifikasi SK. Yang keempat, mengidentifikasi KD. Yang kelima, mengidentifikasi indikator. Dan yang keenam, menganalisis atau mengidentifikasi hubungan tema-tema. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya Ahmad Fikhan Sidni akan menjelaskan mengenai pemetaan indikator. Yang pertama yaitu pengertian indikator. Apa itu indikator? Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat
dengan menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi indikator. Kedudukan indikator sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SKKD. Fungsi indikator adalah 1. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam mengembangkan materi pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Fungsi yang kedua yaitu pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang dilakukan tidak dengan strategi expository, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Yang ketiga yaitu pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang keempat yaitu pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator juga menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian. Harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Selanjutnya yaitu ketentuan perumusan indikator. Beberapa ketentuan apabila kita mau merumuskan indikator yaitu yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Yang keenam yaitu memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik di sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu taksonomi Bloom. Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya itu berpendapat bahwa pengelompokan tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada 3 jenis domain, ranah atau daerah binaan yang melekat pada peserta didik. Taksonomi Bloom ini yang kita gunakan dalam KKO atau kata kerja operasional. Yang pertama yaitu ranah proses berpikir atau cognitive domain. Yang kedua yaitu ranah nilai atau sikap, affective domain. Yang ketiga yaitu ranah keterampilan, psikomotor domain. Perkenalkan, nama saya Fitri Haristin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tentang menetapkan jaringan tema. Hakikat jaringan tema. Membuat jaringan tema merupakan bagian integral dan model pembelajaran terpadu dewasa ini. Model pembelajaran terpadu sendiri menjadi model pembelajaran yang dipilih oleh berbagai kalangan sebagai ganti dari model pembelajaran drill system. Dalam pembelajaran terpadu, eksplorasi tema atau topik menjadi alat pemacu utama bagi pelaksanaannya. Dengan demikian, pemilihan tema atau topik serta menghubungkan antara satu tema dan tema lainnya menjadi persoalan penting yang harus dikuasai baik oleh peserta didik maupun pendidik. Lebih spesifik lagi,
Pembuatan jaringan tema merupakan implementasi dari penerapan pembelajaran terpadu model Wiben. Pembelajaran terpadu model Wiben adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema dapat ditetapkan dengan negosiasi antara guru dan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub tema dengan memerhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Dari penjelasan yang disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa jaringan tema adalah pola hubungan antara tema tertentu dan sub-sub pokok bahasa yang diambil dari berbagai bidang studi terkait. Dengan terbentuknya jaringan tema, diharapkan peserta didik memahami satu tema tertentu dengan melakukan pendekatan interdisiplin berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain untuk mempermudah pemahaman, jaringan tema juga mengajari pembiasaan agar peserta didik mampu berpikir secara integratif dan holistik. Jaringan tema yang mengikuti model pembelajaran terpadu Wiben memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, penentuan tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru-guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, memudahkan perencanaan. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Yang kelima, memberikan kemudahan baik anak didik dalam melihat kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Yang ketiga, dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Selanjutnya, yakni teknik pembuatan jaringan tema. Pembuatan jaringan tema melalui berbagai tahap yang harus dilalui. Langkah-langkah yang harus dilalui diantaranya, tentukan terlebih dahulu tema. Cara menentukan tema bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Selain itu, penentu tema juga harus mengikuti beberapa prinsip, yakni prinsip yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. Yang kedua, dari yang termudah menuju yang tersulit. Yang ketiga, dari yang sederhana menuju yang kompleks. Yang keempat, dari yang konkret menuju yang abstrak. Yang kelima, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa. Yang terakhir, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Yang berikutnya, poin ke B, yakni menginventarisasi materi-materi yang masuk atau sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Langkah-langkah ini tidak terlalu rumit karena pada pertemuan sebelumnya telah dilakukan pemetaan terhadap materi-materi yang akan dijadikan bahan pembuatan jaringan tema. Poin ke C, mengelompokkan materi-materi yang sudah diinventarisasi ke dalam rumpun mata pembelajarannya masing-masing. Hal ini untuk mempermudah mencari keterkaitan tema dengan mata pelajaran yang disajikan dengan model pembelajaran tematik. Poin yang ke D, menghubungkan materi-materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema.
Pola hubungan antar tema dan rumpun materi diilustrasikan dengan sebuah bagan sebagai mana terlihat pada contoh jaringan tema yang telah dibahas di sebelumnya. Nah, untuk contoh bagan jaringan tema ini sudah ditaruh di makalah. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa pembuatan jaringan tema dapat dilakukan dengan langkah hubungan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu sehingga akan terlihat kaitan antar tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tempat. Materi yang selanjutnya yakni kriteria jaringan tema. Sebuah jaringan tema dapat dianggap baik jika memenuhi beberapa kriteria. Antara lain, yang pertama, simple. Jaringan tema diperbuat untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, jaringan tema diperbuat sesederhana mungkin dan tidak berbelit-belit dalam mengilustrasikan keterkaitan antar tema dan materi-materi yang terikat dengannya. Yang kedua, sinkron. Pada dasarnya, jaringan tema terdiri dari dua komponen utama, yaitu tema pengikat dan materi yang terkait serta bisa masuk dalam cangkupannya. Untuk menyusun jaringan tema yang baik, maka hal yang perlu diperhatikan yaitu sinkronisasi antara tema dan materi-materi yang dijaring di dalamnya. Yang ketiga, logis. Selain sinkron, keterkaitan antar tema dan materi yang diikat haruslah logis. Hal ini mengandung pengertian bahwa materi yang dijaring memang betul-betul merupakan bagian dari tema, sehingga tidak dibutuhkan tema lain untuk menjaring materi-materi tersebut. Yang keempat, mudah dipahami. Jaringan tema yang baik adalah jaringan tema yang dapat dipahami oleh semua orang. Dengan demikian, siapapun dapat menyusun dan mengembangkan pembelajaran tematik dengan berpegangan pada jaringan tema tersebut. Jaringan tema diupayakan tidak hanya dipahami oleh pembuatnya, tetapi harus dapat digunakan oleh semua orang. Yang terakhir yakni terpadu. Tema dan materi-materi diikat oleh kesamaan substansi yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, dalam pembuatan jaringan tema, asas keterpaduan antara tema dan materi tidak bisa diabaikan. Pembuatan jaringan tema diharapkan dapat menampilkan gambaran keterpaduan antara tema dan materi menjadi suatu bagian utuh yang akan dikembangkan menjadi skenario pembelajaran tematik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.